Oke, buat kalian semua yang udah nyempetin waktunya untuk nonton video kita ini, kita ucapin terima kasih dulu teman-teman buat kalian yang udah mau nonton dan ngeklik video kita ini. Mungkin kita perkenalan diri dulu ya. Jadi kita di sini dari kelompok 2 praktikum DSTL. Kita semua mahasiswa semester 7 Universitas Sriwijaya. Kelompok 2 ini anggotanya ada Yulianto Parulian, Alfian Zarkasi, Oviko Ainun, Sela Pratiwi, terus ada Gilang Paseka, ada Raka Dimas Pangestu, sama ada Anil Mulya. Jadi kita bertujuh teman-teman. Nah, jadi teman-teman kita di sini bakal ngasih tutorial gimana cara nggunain etap, gimana cara pakai salah satu fitur di etap ini. Jadi ini aplikasinya teman-teman di kursor. Etap ini panjangannya Electrical Transient Analysis Program. Mungkin kita langsung aja ya ke tutorial etap. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi bagi kalian yang mau bikin satu project di aplikasi etap ini, kita klik file, kita buat new project. Nah, di sini ada tampilan kayak gini teman-teman. Dia minta nama projectnya, namanya apa. Oke, nah jadi setelah kita dipintain nama projectnya, kita dipintain user information. Jadi ini informasi tentang siapa sih yang ngebikin project ini. Kita klik OK. Ini tampilan awal teman-teman dari kalau kita mau bikin project di etap. Nah, sebelum itu kita perlu klik yang namanya project. Kita ganti dulu standarnya teman-teman, karena default di etap ini standarnya ANSI. ANSI ini standar dari Amerika. Jadi di sini ada banyak banget item-item yang simbolnya kurang familiar di Indonesia, karena di sini defaultnya standarnya ANSI. Jadi seluruh program ini jadi standarnya ANSI gitu. Kita ganti dulu jadi ISC, karena Indonesia kebanyakan ke ISC. Di sini frekuensi teman-teman, kita bisa mengubah juga frekuensi. Karena di Indonesia frekuensinya 60 Hz, jadi kita pakai 60 Hz saja. Nah, di sini kita bakalan ngerangkai satu rangkaian distribusi, kemudian kita analisis load flow-nya berdasarkan praktikum kami. Jadi kalau misalnya berdasarkan praktikum kami, rangkaiannya tuh kayak gini. Jadi kita pakai 3 generator. Di sini satu, terus satunya di sini, terus satunya lagi di sini. Setelah generator ada bus bar teman-teman. Di sini ada bus bar. Setelah bus bar ini ada trapo. Setelah trapo ada bus bar lagi. Kita rapiin. Oke. Nah, setelah ini ada transmission line. Di sini transmission line kayak gitu. Oke, ini transmission line. Setelah transmission line ada bus bar lagi. Setelah bus bar ada transmission line lagi. Oke, ada bus bar lagi teman-teman. Menurut pedoman praktikum kami. Bus bar. Oke, kita coba acak-acakan dikit. Transmission line lagi di sini ada bus bar. Terus drop. Nah, menurut pedoman dari praktikum kami sebelumnya, komponennya ini udah lengkap teman-teman. Tapi di sini kayaknya belum rapi gitu ya. Ini mungkin kita rapiin dulu. Nah, untuk posisi generatornya kayak gini, kita bisa ngerapiin supaya generatornya nggak kayak gini ininya moncong. Nah, ini kita bisa ngerotate gitu. Nah, ini ngerotate ini untuk muter posisi dari komponen ini teman-teman. Kita puter ke min 90. Kalau puter ke 90 dia bakal ke sana munculnya gitu. Oke, bus barnya juga kita rotate teman-teman. Kita rotate. Nah, untuk trapo ngerotate-nya nggak boleh sembarangan. Jadi ini sisi primer dan ini sisi sekunder gitu. Kita mau sisi primer ke arah sumber, sisi sekunder ke arah beban. Jadi rotate-nya min 90 teman-teman. Nah, begini. Soalnya kalau salah itu bakal fatal banget. Soalnya sisi primer sama sisi sekunder itu pengaruh banget. Oke, ini juga. Nah, tapi untuk bus bar sama transmission line itu kalau mau rotate gak apa-apa, terserah mau 90 mau 90, soalnya nggak ada pengaruh juga. Kita rotate semua teman-temannya. Oke, di sini rotate juga.
rotate gitu. Nah di sini kan ini sisi primer, ini sisi sekunder gitu. Kita mau sisi primer ke sumber, jadi kita ngerotate-nya bukan min 90 teman-teman, karena kalau min 90 sisi primer yang ini bakalan ke beban, jadi kita ngerotate-nya 90. Oke, ini juga kita rotate. Nah untuk trapo ini kita mau moncongnya ke sana kan teman-teman, moncongnya ini ke kiri supaya rapi, jadi kita ngerotate-nya bukan 90 tapi 90 derajat gitu. Oke, sama kayak ini juga kita ngerotate-nya klik kita rotate sini teman-teman. Nah kalau dia min 90 moncongnya ke sana gitu. Kalau kita mau balik tinggal 150 aja, nah dia bakal berlawan. Lagi oke. Nah di sini kan udah semua tuh komponen udah kita pasang semua, tinggal kita sambungin. Nah cara nyambunginnya, arahin kursornya ke komponen, ke ujung junctionnya ke bus bar. Tapi kita nggak bisa loh narik dari bus bar ke komponen, semuanya harus dari komponen ke bus bar. Oke, kita sambungin semua teman-teman. Sambungin semua ke bus barnya. Ini juga sambung ke bus bar semuanya. Jadi kita mau sistem ini nyambung. Nah ini ke bus bar 6 loh. Ini dua juga transmisionalnya ke bus bar. Oke, semuanya ke bus bar, semuanya ke bus bar. Nah kita udah dapetin rangkaian sistemnya, terus kita tambah load teman-teman, static load. Static loadnya ada di sini satu, di sini satu. Nah jadi static load ini teman-teman, dia itu beban, tapi bebannya ini dalam keadaan statik, jadi nggak fluktuatif gitu, karena di implementasi rel kan beban itu selalu fluktuatif, nggak ada statik. Oke udah. Kalau kita mau analisisnya load flow dari rangkaian ini, kita klik ini teman-teman, load flow analysis, terus kita klik run load flow. Nah ini nama dari output. Nah kayak gini error. Gimana cara untuk ngatasin error ini? Saat kita ngerun untuk analisis load flow dari rangkaian yang udah kita buat teman-teman, kita ngedapetin error ini 3. Kenapa sih? Apa sih alasannya? Apa yang salah dari rangkaian kita? Coba kita tilik lagi, kita lihat lagi. Nah di sini kelihatan semua komponen ini semua notasinya 0 gitu. Ini sumber 0 MW, semuanya 0. Makanya pas kita klik kayak gini, apa yang mau dianalisis kalau nggak ada listrik di sini? Makanya kita kudu nambahin rating dan segala macam di tiap komponen. Ini cara ganti ratingnya teman-teman. Ini rating, soalnya rating MW nya ini daya aktifnya 80. Nah itu ada 80 kan, sama kayak ini juga trapo ratingnya. Nah ini rating primer berapa, sekunder berapa, bisa diatur gitu teman-teman. Nah ini rangkaian yang dari praktikum kita dengan judul load flow 2. Nah jadi di sini udah ada parameternya semua teman-teman. Generator 1 ada 50 MW ininya, generator 2 ada 40 MW, dan generator 3 juga ada. Nah di sini kita ngeset operation mode pada generator 1 itu swing, artinya generator 1 ini sebagai sumber daya dari seluruh rangkaian ini. Sini banyak banget teman-teman, ada banyak ininya. Nah rating juga bisa diganti gitu, bisa kita pakai 80. Nah saat rating 80 ganti kan sini, berarti kita bisa atur ratingnya kayak tadi. Nah kita ganti lagi, sama kayak trapo juga bisa, ada banyak banget item yang bisa kita ganti info. Ada rating juga. Nah rating ini bisa kita lihat bahwa di sisi primer itu 20 kV, jadi dia tuh sisi primer tuh
langsung dari bus bar gitu teman-teman. Dia 20 kV dan keluarin dia 70 kV di sisi spendernya. Untuk impedansi, nah kita klik gini, kayak gini otomatis kan. Jadi untuk atur impedansi ini klik aja typical Z and X per R. Oke. Nah di sini ada transmission line juga teman-teman. Kita juga bisa ganti parameter-parameter di transmission line. Di sini ada length 15. Berarti kita ngesetting panjangnya itu 15. 15 apa? Ada di sini untuk pengaturan unit. Bisa kita pakai feet, bisa pakai mile, meter, bisa juga kilometer. Kita pilih kilometer. Dari transmission line ini kita bisa juga ngatur impedansi dari transmission line ini. Kita bisa ngelihat di parameter di sini. Nah, ini juga kita bisa ngubah tipe konduktornya. Nah, ini impedansinya teman-teman. Emang udah di set oleh kakak-kakak asisten. Jadi kita tinggal ngikutin impedansi ini. Jadi semua parameter udah kita isi. Sekarang kita mau nganalisis gimana sih load flow dari rangkaian ini. Kita udah klik load flow analysis ya. Kita klik run. Nah, di sini kelihatan teman-teman banyak banget parameter-parameter yang bisa kita pelajari. Misalnya di sini generator 1 ke bus bar 1. Di sini ada angka 100% teman-teman. Artinya tegangan output dari generator dan tegangan bus bar itu sama teman-teman. Dari generator jadi nggak ada drop tegangan di sini 100%. Terus di sini, nah di sini ada 103. Artinya ini kan 70. Di bus bar 2 ini tegangannya bukan 70 tapi 103% dari 70. Artinya naik. Kenapa naik? Dari praktikum kami sebelumnya, trafonya udah diganti tabnya. Nah, udah kayak gini. Coba kita ganti tabnya jadi 0 semua gitu. Ini kita ganti jadi 0. Ini juga jadi 0 semua. Tadi kalian masih ingat berapa aja ininya, persenan-persenan yang ada di bus bar semuanya. Ini 0. Coba kita run lagi. Nah, di sini tadi ada 103%, tapi sekarang 94,55%. Artinya ada drop tegangan sebesar 5,5% di sini. Di sini juga ada drop tegangan lebih dari 7%. Di sini ada lebih dari 9% drop tegangan juga di sini. Semakin jauh dari sumber, ini generator 1 sumber, drop tegangan semakin besar teman-teman. Itu artinya teori yang mengatakan bahwa drop tegangan akan semakin besar pada ujung saluran terbukti di etap. Berdasarkan praktikum kami sebelumnya dengan judul load flow, kami diajarin untuk menganalisis load flow ini serta untuk menangani drop tegangan yang ada di titik-titik ini teman-teman. Gimana caranya? Untuk praktikum ini kita diajarin nge-tap trafo ini. Jadi kita ubah tapping dari trafo ini berapa. Nah, kita ubah aja teman-teman. Misalnya kita 555. Kita run lagi. Nah, di sini masih 93. Tadi 94 kan. Tapi sekarang nambah parah gitu. Nah, itu artinya rating tapnya kita nggak pas. Nggak tepat. Jadi kita ubah lagi coba tapnya. Kita ubah aja berapa. Nah, ini kayak gini kan. Ini rasio tapnya. Nah, berubah teman-teman jadi 103. Jadi bukan drop tegangan tapi tegangan naik gitu. Jadi tapping dari trafo ini sebenarnya mempengaruhi juga tegangan di sini. Karena apa? Karena ngetap itu artinya kita naikin tegangan teman-teman. Nah, dari seluruh rangkaian ini kita bisa ngetap. Nah, tapi ini drop tegangannya udah stabil semua gitu karena kita ngetap. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengatasi drop tegangan yang berlebihan, tapi untuk praktikum load flow 2 ini kita diajarin untuk ngetap trafo aja.